Matur nuwun, keluarga Jogja. Buat yang masih bersama kami, jangan lupa kita ada di Jokteng, Mojok Teng Mriki. Bersama saya, Anang Nino Ninggung, kemudian ada Mas Jo, dan juga ada Ibu Dewi, yang kita akan tetap ngobrolin, tetap kritis kok, santai aja nggak jadi masalah. Mas Jo udah mulai oke, gitu, berkaitan dengan ASO 2022. Ibu Dewi tadi udah menyampaikan nih, apa ASO? Jelas kan, keluarga Jogja ya? Harapannya begitu. Jadi, informasi ini jangan sampai hanya kita saja yang tahu, tapi Anda ngeh juga begitu terkait dengan ASO 2022. Pemindahan sebenarnya dari analog ke digital. Kan ini merupakan satu hal yang paling penting begitu. Kualitas gambar keren gitu. Bahkan kanal itu pun nanti akan lebih banyak bisa dimanfaatkan, tidak terbatas itu. Menurut Ibu Dewi begitu. Nah, menurut Mas Jubi tetap terbatas ya, gitu kan. Tapi lebih banyak begitu kan ya. Oke. Mas Ju, ini dia, kayaknya sudah mulai dengan ini empiriknya ada seperti itu. Mungkin dari hipotesa ya. Waduh, berat banget Mas hipotesa. Panganan opo ini panganan opo gitu loh ya. Mas Jo, ini berkaitan dengan kebijakan. Sebenarnya kan ini kebijakan pemerintah kan. Terkait dengan tadi saya menggarisbawahi kok harus ya gitu. Sementara kalau saya berpikir ya, masyarakat itu nggak komplain loh, gambar gini aja udah bersyukur kok sebenarnya, begitu aja sih sebenarnya. Tapi akhirnya kebijakan ini memang harus dilakukan, terutama Jogja begitu. Tanggapan Mas Jo-nya bagaimana mengusulkan? Tanggapan saya baik aja. Baik aja, bagus. Selesai. Berarti selesai case close ya berarti ya. Baik aja, titik gitu. Gini Mas. Kita ini kan negara apa? Negara ketiga ya. Yes. Negara yang mengekor dari negara maju. Oh, negara maju. Oke. Yes. Jadi kita bergantung teknologinya. Oh, oke. Karena kita masih sebagai user, bukan creator. Ya, kalau Pak Presiden baru-baru kemarin saya baca kembangkan AI dalam persaingan global. Yang menguasai dia akan memenangi kompetisi gitu. Itu kan semangat menuju ke sana. Dan saya kira itu sudah lama bergaung. Sudah lama ya? Sudah lama bergaung untuk kompetisi-kompetisi itu, cuman kita faktanya masih sebagai user. Dan dalam konteks penggunaan teknologi untuk penyiaran atau internet gitu, ya kita bergantung pada teknologi dunia dan pengaturan dari apa itu Mbak namanya? Saya lupa. Apa nih? Yang mana? IFO atau UFO atau aduh saya lupa. Ini lembaga pengatur dunia untuk frekuensi itu loh. Oke, nanti. Ya itulah. Oke, siap. Kemudian? Nah, kita kan terbatas di situ. Sehingga kalau teknologi itu dibikin dengan sekarang harus digital, ya semuanya harus digital. Kalau kita bilang harus, bagaimana Mas Ju? Ya memang harus. Oh, memang harus. Ya? Memang harus digital. Mereka hanya bikin yang di level digital. Lu mau pakai ini ya silakan, kagak pakai mati aja gitu. Oh iya. Katanya gitu ya. Seperti itu. Iya betul sekali sih. Nggak ada hal krusial lain kalau persoalan migrasi ini ya. Mau pakai digital pakai, beli dari kita. Kalau mau bikin sendiri lisensi dari kita, kalau nggak mau pakai udah mati aja. Oh gitu. Jadi ada media gitu. Jadi akhirnya harus itu karena ada itu seperti itu ya. Saya kira itu saja. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara nih untuk Mas Jo, needs-nya di mana sih buat kita masyarakat gitu? Needs-nya, kita bilang needs-nya. Keperluannya apa sih gitu? Nggak ada. Nggak ada. Selesai loh. Hari ini banyak kesimpulannya langsung selesai loh. Saya bilang needs-nya loh, bener loh. Maaf buat keluarga Jogja. Saya selalu menanyakan begitu. Kebijakan dibuat kan needs-nya nih. Ini apa gitu loh? Ya karena itu kita harus hidup mengikuti ritme, mengikuti aturan yang dibikin oleh mereka yang punya power. Itu aja urusannya. Urusannya begitu ya? Iya. Jadi kalau kita sekarang dianggap butuh TV digital, karena mereka nyuruh. Oh iya. Dan pemerintah ya udah mau gimana lagi gitu kan. Oke. Mau menghindar ya jadi orang di gua nanti ke belakang gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu tadi ya, kan memang benar keluarga Jogja. Kalau kita berbicara tentang kebijakan, itu sebenarnya yang kita ke depan adalah needs yang buat masyarakat apa begitu kan. Tapi oke. Pendapat dari Mas Jo memang ya needs-nya nggak ada. Memang sekarang pilihannya mau iya atau tidak dan memang harus ya, begitu ya. Oke, kita ke Bu Dewi. Bu Dewi,
Mas Jo udah menanggapi sebenarnya. Terkait dengan needs nih sekarang. Saya tanya ke Ibu nih berarti nih, needs-nya buat kita nih, kita masyarakat nih, saya menjadi wakil masyarakat gitu. Needs kita apa sebenarnya sih, Bu? Ketika digitalisasi. Oh iya betul. Nah, pertama tadi kan saya sudah sebutkan, ada namanya digital dividend tadi. Oke. Nah, SD sumber daya alam SDA ya. Frekuensi itu adalah SDA yang terbatas. Faktornya itu dulu. Oke. Sekarang kalau analog gitu, analog satu TV analog ketika sudah bermigrasi ke digital itu bisa dimanfaatkan untuk 12 TV. Jadi artinya kanalnya akan lebih banyak betul. gitu. Oke. Jadi apa yang frekuensi yang digunakan oleh satu TV sekarang ketika sudah analog itu bisa dimanfaatkan untuk 12 TV. Nah, setelah migrasi ke digital nanti berjalan, sudah digitalisasi TV-nya, nanti kan asumsinya SDA kita itu, SDA yang terbatas berupa frekuensi itu kan juga lebih hemat gitu loh. Lebih hemat karena ada digital dividend itu yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Artinya dari TV pun nanti akan berkembang di situ begitu. Oke, needs-nya begitu ya. Jadi masyarakat bisa memilih tayangan, mungkin salah satunya itu begitu. Yang pertama ya Mas ya, dari segi SDA frekuensi yang terbatas tadi itu lebih efisien ya. Kemudian yang kedua, terus kualitas gambar dan suara itu lebih bagus di digital daripada yang analog gitu. Membandingkan, compare. Ya, kalau yang analog itu sekarang kan ada yang beberapa TV yang sudah simulcast gitu. Kan kami memang memantau kualitas antara yang digital dengan yang analog memang lebih bagus yang digital. Gitu. Lebih bersih, gambarnya tidak ada semutnya dan suaranya juga lebih jernih. Gitu. Itu yang sebenarnya adalah kelebihan unggulan digitalisasi begitu. Kita sekarang berbicara ke masalah hambatan. Hambatan nih. Sekarang hambatan dia lalui kan sebenarnya kebijakan ini kan sebenarnya kebijakan yang sebenarnya udah pernah ada, mundur lagi begitu kan ya gitu. Hambatannya di mana sebenarnya? Hambatannya kan pasti ada ya, pasti ada. Karena ini kebijakan dari pemerintah, bukan inisiatif dari publik gitu. Betul. Jadi adalah pure memang pemerintah yang kemudian dalam tanda kutip mengharuskan semua televisi di Indonesia itu harus digital karena pertimbangan tadi itu. Berarti seperti Mas Jo tadi bilang ya, sebenarnya memang kita diharapkan untuk pindah aja gitu karena ya. memang beberapa negara yang lain, negara tetangga itu sudah digital duluan gitu. Kita termasuk orang yang paling terakhir lah ya digital. Nah, Indonesia itu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu tadi mungkin bahasanya Pak Jo beda lagi ya. Yang punya power itu mengharuskan itu kita harus ikut gitu. Kalau saya enggak. Saya lebih soft lagi. Jadi kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, teknologi itu semakin hari kan semakin ini berkembang cepat. Jadi kita memang dituntut untuk bisa beradaptasi dengan itu. Apalagi memang secara teknis lembaga penyiaran memang menggunakan banyak sekali alat ya. Mas Jo kayak mau nambahin sebentar dulu. Ini masih mau nambahin. Mas Jo, ini penting banget nih gitu kan. Terkait dengan hambatan yang tadi disampaikan begitu. Apakah ini merupakan hambatan menurut Mas Jo begitu? Enggak, saya kira nggak ada hambatannya. Hambatannya, kalaupun dikatakan hambatan itu lebih ke apa ya? Nilai industri ya, nilai ekonomi. Betul. Jadi ini kan seperti orang bikin pabrik gitu. Bikin produk gitu, terus pasarnya seperti apa? Ya paling cuma kompetisi di situ, sehingga ada arena baru, arena persaingan baru, produk yang dilabeli digitalisasi untuk televisi, seperti itu. Yang konon dilekati dengan harapan bahwa kalau ini diterapkan, nanti itu akan memicu pertumbuhan. Lalu demand-nya, permintaannya akan banyak. Nah, ini akan tumbuh. Dan kalau ini nggak diatur, nanti nggak adil lagi. Nanti ada yang kaya banget, ada yang kayaknya nggak kaya gitu, tapi kaya. Ada yang nyungsep. Nah, ada yang nyungsep. Yang kayak gini kalau di Indonesia ini kan, ini kan perkara banget nih. Kalau kuenya nggak dibagi bener dengan aturan yang rigid, ini ukurannya segini, kayaknya berantem terus deh. Ya. Ini bedanya dengan dunia lain, negara lain. Mereka bisa berkembang, bisa mengalami digitalisasi dulu karena tadi sudah disinggung Mbak Dewi. Itu datang dari inisiatif masyarakatnya. Industrinya, baru pemerintahnya mengakomodasi. Mohon maaf, berarti apakah, mohon maaf ini saya menyimpulkan, berarti apakah terbalik gitu di Indonesia?
Saya kira kita bisa lihat itu dari kelahiran televisi swasta. Oh iya. Oke, Kan gitu ya. bukan inisiasi dari masyarakat, toh. Oh iya, oke. Secara sederhana gitu. Oh gitu aja ya. Ini pendapat dari Mas Jo. It's okay, nggak jadi masalah begitu. Jadi kalau dibilang hambatan, no, ini bukan hambatan begitu ya. Harapannya Saya kira begitu. enggak, ya. Kalau saya Iya, gimana kalau Ibu apa? Mau kalau saya Bu Dewi? menanggapinya ya, Gimana? hambatannya benar. Mungkin secara ekonomi saja ya. Nilai ekonomi terutama masyarakat yang secara ekonomi itu menengah ke bawah. Iya. Yang apalagi situasi pandemi seperti ini, digitalisasi itu kan mengharuskan adanya satu alat namanya set-top box. Yes, ya. oke, Itu betul. juga sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang terbaru 2021 nomor 46. Ya. Di situ juga terutama di pasal 85 perjelasan tentang set-top box itu untuk apa dan itu komitmennya siapa, maksud tanggung jawabnya siapa untuk memberikan kepada masyarakat. Kan tidak semua masyarakat nih ibaratnya benar yang dikatakan Pak Jo tadi, masyarakat tuh nggak butuh gitu, Iya betul. nggak butuh ini gitu. Tetapi karena pertimbangan tadi adanya digital TV, saya rasa memang tidak ada buruknya, bahkan mungkin lebih baik secara kualitas siaran ya, dan masa depan pertumbuhan lembaga penyiaran ke depan. Saya sedikit boleh? Ini kalau kata potong nanti akan lanjut. Oh iya belum. Oke. Masyarakat ini kendalanya mungkin ya, kendala ketika diharuskan mempunyai set-top box itu, terutama bagi masyarakat atau saudara-saudara kita yang sekali lagi ya, harus ya Bu ya. Ini harus ya. Kalau tidak ada alat itu, tidak bisa menerima. Mustahil orang bisa mengakses informasi melalui televisi gitu. Itu memang harus ada alat decoder. itu. Alat decoder ya kita kan bilangnya ya. Namanya set-top box, Mas. Set-top box. Oke. Ini kita bahas tentang set-top box nanti. Karena Ibu Dewi kayaknya menggebu-gebu, Mas Jo santai, saya mulai menggebu-gebu juga. Santai lah. Kita setelah ini, Mas Jo dan juga Ibu Dewi, kita itu ada sebuah tayangan. Ini Vox Pop. Sebenarnya begini, banyak masyarakat yang mungkin belum tahu digital itu apa. Sampai kapan nanti siaran analog itu akan bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, itu mungkin akan ada di Vox Pop yang akan kita tampilkan di Joteng Mojok Temriki Sang Aji TV Jogja. Jangan kemana-mana.